Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdian Syarudin, MPM 2101011, Program Pendidikan Agama Islam kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 sampai 10 untuk menyelesaikan tugas atau kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Riana Anjarsari MPD. Materi yang 1, pengertian tujuan dan fungsi BK. Bimbingan adalah salah satu proses bantuan yang diberikan oleh seseorang yang profesional, dalam hal ini adalah guru, agar konseling memiliki pemahaman diri dapat mengarahkan diri. Sedangkan konseling adalah kegiatan di mana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman siswa difokuskan pada masalah tertentu. Tujuan BK. Tujuan umum BK adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan. Sedangkan tujuan khusus BK untuk membantu siswa agar mencapai tujuan-tujuan perkembangan, aspek-aspek antara lain pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsi BK: fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, fungsi perbaikan, fungsi pemeliharaan, fungsi penyembuhan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, dan fungsi fasilitas. Landasan dasar bimbingan konseling. Landasan filosofi untuk menjelaskan pemikiran tentang hakikat dan tujuan hidup manusia. Landasan historis untuk menjelaskan sejarah kemunculan bimbingan konseling pertama kali. Landasan religius untuk menjelaskan sisi-sisi agama yang perlu dikorek. Landasan psikologis untuk menjelaskan sisi psikis individu. Landasan pedagogis untuk menjelaskan bahwa BK merupakan salah satu bagian dari pendidikan yang amat penting. Landasan sosial budaya untuk menjelaskan pentingnya gambaran aspek kehidupan seseorang. Landasan ilmiah dan teknologi untuk menjelaskan sifat-sifat keilmuan bimbingan konseling. Materi yang ketiga, prinsip umum dan khusus BK. Prinsip BK menguraikan pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan BK. Prinsip umum BK adalah rumusan prinsip BK pada umumnya berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan, dan proses penanganan masalah. Berikut macam-macam prinsip umum BK, yaitu prinsip berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip berkenaan dengan permasalahan individu, prinsip berkenaan dengan program pelayanan, prinsip berkenaan dengan pelaksanaan layanan, prinsip BK di sekolah. Prinsip khusus BK, prinsip khusus yang berhubungan dengan individu yang memberikan bimbingan, prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Materi yang keempat, asas-asas bimbingan konseling. Asas kerahasiaan merupakan asas kunci dalam usaha. Asas kesukarelaan, klien diharapkan secara sukarela tanpa ragu ataupun terpaksa menyampaikan masalah konselor. Asas keterpaduan dalam pelaksanaan BK sangat diperlukan dalam suasana terbuka. Asas kekinian, masalah-masalah yang sedang dirasakan bukan masalah yang sudah lampau. Asas kemandirian, pelayanan BK bertujuan menjadikan klien dapat berdiri sendiri. Asas kegiatan, usaha BK tidak memberikan hasil yang berarti bila klien melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan BK. Asas keterpaduan, usaha pelayanan BK berusaha memadukan sebagai keberadaan klien. Asas kedinamisan, yaitu usaha pelayanan BK menghendaki terjadinya perubahan pada tingkah laku klien. Asas kenormatifan, usaha BK tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Asas keahlian, pelayanan profesional oleh tenaga ahli khusus didik untuk dikerjakan. Asas ahli tangan, jika konselor sudah mengerahkan segenap usaha untuk membantu individu, namun yang bersangkutan belum dapat terbentuk sebagaimana diharapkan. Asas tuturi handayani, agar pelayanan BK tidak hanya dirasakan pada waktu klien mengalami masalah. Materi yang ketiga, jenis layanan BK. Layanan orientasi. Layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan lingkungan baru. Layanan informasi merupakan layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa terkait tata tertib sekolah. Layanan penetapan dan penyaluran. Individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan. Layanan bimbingan belajar merupakan layanan yang diberikan oleh guru BK berkaitan dengan kegiatan belajar siswa. Layanan konseling perorangan, sebagaimana pelayanan khusus dalam hubungan itu masalah klien dapat dilaksanakan secara tatap muka. Layanan BK kelompok, suatu usaha yang dilakukan oleh konselor untuk dapat membantu siswa untuk menyusun rencana dan memberikan keputusan. Kegiatan penunjang, layanan BK, hal ini konselor memberikan arahan untuk menyelesaikan permasalahan. Layanan konsultasi pada umumnya dilakukan secara tatap muka. Layanan mediasi, agar siswa dapat menciptakan hubungan positif. Materi yang keenam, kegiatan pendukung BK. Usaha mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik dan keterangan tentang lingkungan, baik itu dari keluarga, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Macam-macam kegiatan mendukung BK, yaitu instrumen BK, himpunan data, konferensi kasus, tampilan perpustakaan. Materi 7, miskonsepsi BK. Suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang diakui oleh para ahli pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Sedangkan penyebab miskonsepsi, siswa dimiliki masalah prakonsepsi pengajaran yang tidak sesuai, terdapat banyak buku yang salah, dan cara mengajar guru. Sedangkan
temuan-temuan miskonsepsi PK, konsep PK, pola pelayanan, peran konselor di sekolah. Materi 8, masalah belajar dan penanggulangannya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan adanya menimbulkan kesulitan bagi sendiri dan atau orang lain. Sedangkan jenis masalah belajar, siswa yang tidak mencapai tujuan belajar, siswa yang mengalami keterlambatan akademik, siswa yang terlambat dalam belajar. Apa saja faktor mempengaruhi? Faktor anak, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Cara mengatasi belajar remedial, bentuk pengajaran remedial, pengaturan ruangan, pendidikan inklusif, dan pengulangan berulang. Materi 9, masalah umum dan penanggulangannya. Pada hakikatnya, setiap manusia senantiasa mewujudkan kebahagiaan dalam hidupnya. Akan tetapi pada kenyataan manusia sangat mungkin menemui permasalahan yang dapat menghambat tercapai kebahagiaan tersebut. Ciri-ciri masalah: semakin besar kesenjangan maka masalah semakin berat. Tiap kesenjangan yang terjadi dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Jenis-jenis masalah yaitu masalah emosi, masalah perilaku sosial, masalah moral, dan masalah keluarga. Penanganan kasus pada umumnya dapat dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan terhadap kasus, dengan bagaimana cara mengatasinya, deskripsi awal, ide tentang perincian permasalahan, upaya, dan hasil penjelasan lebih lanjut. Materi 10, peran guru BK dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, berwenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan BK terhadap sejumlah peran siswa. Peran seorang guru BK terhadap kemampuan diri siswa sendiri supaya meningkatkan dan mampu memecahkan berbagai masalah. Tujuan guru BK adalah untuk mengatasi masalah-masalah pribadi yang berhubungan dengan pendidikan dan pelajaran. Sedangkan peran guru BK dalam kesulitan belajar membantu para siswa mengembangkan potensi secara optimal, membantu guru dalam memahami peserta didik, dan membantu pimpinan dalam penyediaan, dan membantu orang tua dalam memahami kondisi anak. Cara guru BK mengatasi kesulitan belajar. Komunikasi dengan siswa, membuat ruang BK berasa nyaman, menjadi pendengar yang baik, memperlakukan siswa dengan baik, menjadi fasilitator dan motivasi. Manfaat mempelajari BK: yang pertama, kita memahami landasan-landasan BK, layanan BK, dan asas-asas BK. Itulah kesimpulan materi 1-10 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.